Kemudian tatkala Nabi sedang sujud, Abu Jahal datang ingin menginjak leher Nabi. Abu Jahal tadi sudah jalan hingga ingin menginjak kepala Nabi, tahu-tahu dia mundur sambil begini-begini. Jalan mundur sambil begini. Maka ya jadi bapaknya Abu Lahab caci maki Nabi, ibunya, istrinya Abu Lahab juga mencaci maki Nabi, anaknya juga mencaci maki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara cercaan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Abu Jahal pernah sesumbar sambil menantang. Ia berkata, "Wahai Muhammad, kalau agamamu itu benar dari Allah, turunkanlah hujan batu." Yang benar turunkan hujan batu, kita siap dihujani dengan batu. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wa idz qalu Allahumma in kana hadza huwal haqqu min 'indik fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama'." Mereka berdoa, "Ya Allah." Abu Jahal berdoa, "Ya Allah, kalau memang ya ini agama benar dari Engkau, turunkanlah bagi kami hujan batu dari langit. Awitina bi adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami adab yang pedih." Kata Allah, "Wa ma kana Allahu yu'adzibahum anta fihim." Allah tidak akan mengadab mereka sementara engkau berada di tengah-tengah mereka. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga para sahabat juga diganggu secara mental. Perang mental, perang psikologi ya. Ya. Perang saraf ya istilah kita ya. Dan kita tahu bahwasanya para sahabat yang masuk Islam rata-rata masih muda. Di antaranya ya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu. Waktu dia masih Islam umurnya masih 20 tahun, masih sangat muda. Maka orang-orang menghasut ibunya agar ibunya memerintahkan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk kembali murtad. Akhirnya ibunya datang kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian merayu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu agar kembali murtad. Kalau dia tidak kembali kepada agama nenek moyangnya, maka ibunya tidak mau makan. Dia punya ide mogok makan dan mogok minum. Ya. Tidak mau makan, tidak mau minum. Akhirnya ibunya tidak makan, tidak minum berhari-hari, sehingga tubuhnya lemas dan hampir meninggal dunia. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Turun kepada aku 4 ayat. Kanat ummi halafat alla ta'kul wa la tashrab hatta ufariqa Muhammadan." Ibuku bersumpah tidak mau makan, tidak mau minum sampai aku tinggalkan Muhammad. Maka Allah turunkan firman-Nya, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa." Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku yang kau tidak punya ilmu tentangnya, maka jangan taat kepada mereka berdua, tapi pergaulilah mereka berdua dengan cara yang baik. Dalam riwayat yang lain, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, "Kuntu rajulan barran bi ummi." Aku adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibuku. Tatkala aku masuk Islam, ibuku berkata, "Wahai Sa'ad, apa ini agama baru yang kau bawa-bawa? La tada'anna dinak hadza aw la aqul wa la ashrab hatta amut." Tinggalkanlah ajaran barumu ini. Kalau tidak, aku tidak akan makan dan aku tidak akan minum sampai aku mati. Fatu'ayyar bi. Akhirnya kalau saya mati, orang-orang akan mencercamu. Tuh, Sa'ad bunuh ibunya. Gara-gara tidak nurut sama ibunya sampai ibunya mati. Orang-orang akan berkata, "Ya qatila ummihi." Orang-orang akan memanggilmu dengan berkata, "Wahai pembunuh ibunya." Ibunya ini bikin jengkel. Kalau tidak saya mati, kalau saya mati kau akan dicela sama orang-orang di kampung ya. Faqultu la taf'ali ya ummah. Aku berkata, jangan kau lakukan wahai ibunda. Fa inni la ad'u dini hadza li syai'. Aku tidak akan meninggalkan agamaku karena apapun. Fa makasat yawman wa lailatan lam ta'kul. Satu hari satu malam ibunya tidak makan. Fa asbahat qad jahidat, maka di pagi hari benar-benar dia dalam kondisi lemah. Fa makasat yawman akhar wa lailatan ukhra la ta'kul. Hari kedua tidak makan lagi, tidak minum lagi. Fa asbahat qad ishtadda jahduha. Dan benar-benar hari kedua, masuk hari ketiga, benar-benar dia dalam kondisi sangat lemah. Falamma ra'aitu dzalik, tatkala aku melihat kondisinya yang sangat menyedihkan, faqultu, aku datang menghampirinya. Mungkin ibunya menyangka, saat sudah luluh hatinya. Ternyata apa kata Sa'ad bin Waqqas? Ya ummah, wahai ibunda, ta'lamin, wallahi law kanat laki mi'atu nafsin fa kharajat nafsan ma taraktu dini hadha li syai'. Wahai ibunda, kalau kau punya 100 nyawa, sekarang kau mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi sampai 100 kali, saya tidak akan meninggalkan
agamaku ini. Fa in syi'ta fakuli, kalau kau mau silakan makan. Wa in syi'ta la takuli, kalau tidak mau ya sudah enggak usah makan. Akhirnya ibunya makan. Perang saraf antara ibu dengan anak ini berat, tapi diuji. Ya. Padahal saat sangat sayang kepada ibunya, sangat berbakti kepada ibunya. Demikian juga bukan hanya dialami oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Al-Waqidi, "Kana Mus'ab bin Umair fata Makkah, syababan wa jamalan, wa kana abawahu yuhibbanihi." Sungguhnya Mus'ab bin Umair adalah seorang pemuda yang ganteng, yang indah, ya. Kemudian kaya raya. Kedua orang tuanya sangat mencintainya. Wa kanat ummuhu taksuhu ahsana ma yakun min athiyab. Ibunya belikan dia pakaian yang terindah. Wa kana a'tar ahli Makkah. Satu kota Mekah ini yang paling parfumnya wangi Mus'ab bin Umair. Padahal orang-orang wangi-wangi, tapi yang paling wangi siapa? Mus'ab bin Umair. Dari kaya raya. Yalbasul hadramiyya minan ni'al. Bahkan sendalnya import dari Yaman, dari Hadrami, dari Hadramaut. Jika ia berjalan maka parfumnya akan tercium dari jarak sekian dan sekian. Namun akhirnya Mus'ab bin Umair pun masuk Islam. Tatkala dia masuk Islam ketahuan sama ibunya, dan ibunya pun dihasut untuk melarangnya untuk masuk Islam, untuk melarang anaknya masuk Islam. Akhirnya ibunya menyuruh Mus'ab untuk murtad, tapi Mus'ab tidak mau. Ini berat ya, bagaimana berlawan dengan ibu sendiri. Akhirnya ibunya memutuskan segala subsidi yang selama ini diberikan kepada Mus'ab. Sudah tidak diberikan baju lagi, tidak dikasih uang makan lagi, tidak diberikan minyak wangi lagi, tidak diberikan sendal import lagi. Tapi Mus'ab masih muda, namanya muda, ingin jalan-jalan, ingin senang-senang. Tapi tatkala iman sudah masuk dalam hati Mus'ab bin Umair, semua itu dia tinggalkan. Dia tinggalkan. Ya. Sampai-sampai disebutkan Mus'ab bin Umair setelah masuk Islam, setelah diputus subsidinya oleh orang tuanya, maka kondisinya sangat berubah. Ya, tadinya kulitnya sangat halus, dari jauh sangat harum. Sekarang kulitnya sekarang sudah biasa halus. Tatkala tidak ada ya kekayaan lagi, kulitnya mulai bersisik seperti sisik ular. Ya. Sampai-sampai Nabi dalam riwayat kalau melihat Mus'ab, Nabi menangis. Dalam riwayat dari Ali bin Abi Thalib dia berkata, "Inna la julusun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil masjid." Suatu hari kami sedang duduk di masjid bersama Nabi. Masjid Haram. Ittala'a Mus'ab ibn Umair ma alaihi illa burdatun lahu marqu'atun bi fardhin. Maka tiba-tiba muncul Mus'ab bin Umair. Ya, Mus'ab bin Umair, dan dia tidak memakai kecuali hanya sebilah kain. Yang kain tersebut marqu'atun bi fardhin, ditambal-tambal dengan kulit. Tadinya bajunya luar biasa, sekarang baju tambalan-tambalan. Falamma ra'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baka. Tatkala Nabi melihat Mus'ab bin Umair dengan kondisi demikian, beliau pun menangis. Lilladzi kana fihi minan ni'mah walladzi huwa al-yawm fihi. Tatkala Nabi membandingkan bagaimana dulu Mus'ab bin Umair dibandingkan dengan beliau sekarang. Tapi Mus'ab bin Umair cuek ya, mentalnya kuat. Kaya dulu, tiba-tiba miskin, dan dia cuek aja. Dia merasa nikmat dengan iman yang dia miliki, meskipun penampilannya berubah total, drastis, 180 derajat. Tadinya berpakaian mewah, sangat harum, sekarang pakainya tambal-tambal. Ya. Sedang mungkin sedang juga tambal-tambal, tapi dia berjalan dengan tenang, ya, karena ada iman dalam hatinya. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mereka bukan hanya mengganggu Nabi, bahkan mereka juga mengganggu keluarga Nabi SAW. Ini sudah kita singgung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tatkala mereka terganggu dengan dakwah Nabi, maka orang Quraisy bikin makar. Kata mereka, waktu itu anak Nabi Zainab, Ummu Kulthum dan Ruqayyah sudah menikah. Zainab menikah dengan Abul As bin Rabi. Ruqayyah dan Ummu Kulthum menikah dengan putra-putranya Abu Lahab, menikah dengan sepupu-sepupunya. Ya, menikah dengan putra-putranya Abu Lahab, dengan sepupunya Nabi SAW. Kemudian tatkala orang-orang kafir Quraisy terganggu dengan Nabi SAW, maka mereka mengatakan, ganggu Muhammad, buat dia sedih, suruh ceraikan putri-putrinya agar dia tersibukkan mengurus putri-putrinya. Akhirnya mereka datang kepada putra-putra Abu Lahab, ditawarkan harta, ceraikan putri-putri Muhammad. Kalau kalian menceraikan putri-putri Muhammad, kau minta nikah dengan siapa? Kami akan berikan. Akhirnya anak-anaknya Abu Lahab menceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Dan ini sangat menyedihkan Nabi SAW. Jadi seorang sangat sedih
tatkala bukan cuma saja dia yang diganggu, tapi ternyata keluarga juga diganggu. Mungkin orang tuanya diganggu, mungkin adiknya diganggu, mungkin anaknya diganggu. Nabi SAW anaknya diganggu. Agar Nabi dibuat sedih, agar meninggalkan dakwah tersebut. Khadijah juga diminta, Abul As diminta untuk menceraikan Zainab, tetapi Abul As tidak menceraikan Zainab, ya. Dia tetap bertahan dengan Zainab radhiyallahu taala anha. Mereka juga datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka minta mukjizat yang lain. Kata mereka, mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a. Wahai Muhammad, ini kota Mekah, ini kota kering. Kami tidak akan beriman dengan engkau sampai kau keluarkan mata air di kota Mekah. Dalam riwayat kata mereka, ini gunung ini Muhammad, jadikan emas, kami akan beriman dengan engkau. Suruh berubah jadi emas. Au takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjir al-anhara khilalaha tafjira. Kalau kau seorang nabi, coba, harusnya kau punya kebun-kebun yang indah, di tengah-tengahnya, di sela-selanya mengalir sungai-sungai yang indah. Kau enggak punya apa-apa Muhammad. Bagaimana kau jadi nabi? Autus kita sama agama zamta alaina kisafa. Atau langit ini kau jatuhkan suruh tibakan kami. Au ta'tiya billahi wal malaikati qabila. Kalau kau memang nabi, suruh Allah dan malaikat datang hadapan dengan kami. Dan kami diskusi sama malaikat. Au yakuna laka baitun min zukhrufin aw tarqa fis sama. Atau kau punya rumah yang mewah, rumahmu biasa-biasa saja. Masa lagi punya rumah seperti ini? Au tarqa fis sama wa lan nu'mina liruqiyika hatta tunazzila alaina kitaban naqra. Atau kami ingin lihat kau naik di atas langit, sampai di langit kau bawa turun Alkitab, kemudian kau bacakan kepada kami. Apa kata Nabi? Qul subhana rabbi hal kuntu illa basyaran rasula. Maha suci Tuhanku, aku ini hanyalah seorang manusia, seorang rasul, tapi aku hanya manusia biasa. Bagaimana mau menciptakan ini, menciptakan kamu naik ke langit? Ya. Jadi mereka mengejek. Dan Allah berfirman, walau fatahna alaihim baban minas sama'i la dhallu fihi ya'rujun la qalu inna masukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'ulun. Kata Allah, seandainya kami bukakan bagi mereka pintu langit, lantas mereka naik ke langit, mereka tidak bakalan beriman, kata Allah. Mereka bakalan berkata, sungguhnya mata kita telah disihir. Dan demikian orang-orang musyrikin. Lihat, Fir'aun waktu nantang Musa. Musa sudah mengalahkan semua orang. Fir'aun hanya mengatakan, sahirun, ini seorang penyihir yang pandai. Demikian juga waktu kaum Nabi Saleh. Mereka mengatakan, wahai Saleh, kalau kau seorang Nabi, tolong keluarkan dari batu itu, keluarkan onta, ciri-cirinya begini, sudah mengandung 9 bulan atau berapa bulan ya. Kemudian tinggi, warnanya begini-begini, keluarkan dari batu itu. Kata Nabi SAW, kalau keluar gimana? Kita akan beriman. Nabi SAW berdoa kepada Allah, tiba-tiba batu keluar onta. Mereka minta yang mustahil maksudnya. Kalau onta keluar dari laut, ya mungkin, masih mungkin. Onta keluar dari hutan, masih mungkin. Keluar dari batu, sejak kapan ada kehidupan keluar dari batu? Jadi mereka memang sengaja. Tapi Nabi Saleh berdoa, tiba-tiba keluar onta tersebut. Mereka tetap tidak beriman, kata mereka, Saleh penyihir. Repot. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun gangguan fisik, maka dialami juga oleh Nabi dan para sahabat. Tapi Nabi, sebagaimana berkata Ibnu Katsir, Nabi tidaklah diganggu dengan gangguan fisik kecuali setelah pamannya Abu Thalib meninggal dunia. Dalam satu hadis, ya, mereka ganggu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak gangguan. Ya. Kalau Nabi sedang sholat, mereka ganggu. Di antaranya Ibnu Mas'ud menceritakan, suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah. Wa Abu Jahal wa ashabul lahu julusun. Dan Abu Jahal dan teman-temannya lagi nongkrong di Masjidil Haram. Ya. Jadi memang Abu Jahal dan teman-temannya tempat nongkrongnya di mana? Di Masjidil Haram. Idh qala ba'dhum li ba'dhin, tiba-tiba mereka saling ngomong di antara mereka. Ayyukum yaji'u bisala jazuri bani fulan fayadhu ala dhahri Muhammadin idza sajada. Siapa di antara kalian yang mau mengambil kotoran isi perut unta dari milik si fulan, diambil bawa sini, Muhammad lagi sujud, taruh di atas Muhammad. Fan ba'atha ashqal qaum, maka bangkitlah orang yang paling celaka di antara mereka. Nanti saya yang akan berangkat. Dialah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Ya. Faja'a bihi, maka dia pun pergi ke tempat
kotoran tersebut dia datang mungkin taruh di ember atau di mana. Fanadhara, maka mereka pun menunggu hatta sajada Nabi. Nabi sedang sholat dan mereka tahu Nabi sholat lama. Mereka nunggu. Waktu Nabi sedang sujud, maka dia pun datang. Wada'a ala dhahri baina katifai. Kemudian diletakkan itu kotoran semua di antara dua pundak Nabi, ditumpahkan ke pundak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ana anzuru la ughni syai'an. Kata Ibnu Mas'ud, aku hanya lihat, aku tidak bisa melakukan apa. Ibnu Mas'ud ini kabilahnya kecil. Ya, jadi tidak punya kabilah yang kuat, dia tidak bisa nolong Rasulullah SAW, apalagi badannya kurus. Dia lihat Nabi diganggu, namun dia cuma lihat saja, tidak bisa apa-apa. Wa Rasulullah SAW sajidun la yarfa'u ra'sahu, dan Nabi tetap tidak bergeming sujud, tidak mengangkat kepalanya. Hatta ja'at Fatimah, sampai ada yang kabarkan kepada Fatimah, wahai Fatimah, bapakmu diganggu oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Maka Fatimah pun datang keluar dari rumahnya. Fatarahat an dhahrihi, kemudian dia bersihkan kotoran dari pundak bapaknya. Kemudian Fatimah masih kecil. Bagaimana sedihnya Nabi lihat putrinya, lihat bapaknya diganggu di hadapan umum, ya, dan bapaknya tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Fatimah yang masih kecil melihat kondisi demikian. Bagaimana mental gangguan pada Fatimah dan apa kesedihan yang dirasakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma aqbalat alaihim tasjumuhum. Setelah dia bersihkan kotoran dari pundak bapaknya, Fatimah masih kecil, Fatimah kemudian menghadap Abu Jahal, dimaki-maki Abu Jahal. Terus bukan mau berkelahi nggak bisa, itu perempuan kecil. Ya. Farafa Rasulullah SAW ra'sahu. Setelah dibersihkan oleh putrinya, bayangkan Nabi datang putrinya. Ini semua pemandangan yang menyedihkan. Dibersihkan oleh putrinya, kemudian Nabi angkat kepalanya. Setelah bersih, Nabi angkat kepalanya. Setelah Nabi angkat kepalanya, kemudian Nabi berdoa dengan doa yang didengar oleh mereka. Kata Nabi, Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan Quraisy. Salah marah, 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy, ya Allah hancurkan Quraisy. Ya Allah hancurkan orang-orang Quraisy. Fasyaqa dzalika alaihim idda'a alaihim. Waktu Abu Jahal dan teman-temannya dengar Muhammad berdoa, mereka ketakutan. Muhammad doa. Orang soleh berdoa depan Ka'bah lagi. Mereka mengagungkan Ka'bah. Ya, wa kanu yarawna anna da'wa fi dzalikal balad mustajabatun. Mereka tahu doa di tanah suci dikabulkan. Mereka tahu. Setelah itu bukan cuma sampai di situ Nabi berdoa. Tsumma samma. Kemudian Nabi menyebut nama satu persatu. Kata Nabi, Allahumma alaika bi Abi Jahal. Ya Allah binasakanlah Abu Jahal. Abu Jahal dengar. Wa alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Ya Allah binasakan Utbah bin Rabi'ah. Wa Syaibah bin Rabi'ah, binasakan Syaibah bin Rabi'ah, binasakan Al-Walid bin Utbah, wa Umayyah bin Khalaf, wa Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Sampai Rasulullah sebutkan 7 orang yang sedang di situ. Ya, disebutkan waktu mereka taruh kotoran di atas Nabi SAW, mereka tertawa terpingkal-pingkal sampai badan mereka goyang-goyang lihat Nabi tidak bergeming kotoran di atasnya. Ya, dan itu semua disadari oleh Nabi SAW. Makanya Nabi marah tatkala itu. Apalagi putrinya Fatimah terganggu, maka Nabi mendoakan kecelakaan kepada mereka. Kata Ibnu Mas'ud, "Fawalladzi nafsi biyadihi laqad ra'aitu alladziina 'adda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sar'a fil qalbi Badar." Sungguh aku melihat 7 orang tersebut yang disebut oleh Nabi semuanya tewas dalam perang Badar. Dalam hadis yang lain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, dalam hadis yang lain, Abu Jahal ingin mengganggu Nabi. Abu Hurairah bercerita, Abu Jahal berkata, "Hal yu'afiru Muhammadan wajhahu baina adhhurikum?" Muhammad sudah datang belum? Sudah gosok-gosokkan wajahnya belum? Maksudnya sudah sujud. Tapi kata dia, Muhammad sudah datang belum? Sudah gosok-gosokkan wajahnya di tanah? Qala na'am, sudah. Maka Abu Jahal bersumpah, "Wallat wal Uzza." Demi Lata dan demi Uzza, kalau saya melihat dia menggosokkan wajahnya di tanah, aku akan injak lehernya. Atau akan saya gosok-gosok wajahnya. La afiran wajah fi turab, saya akan gosokkan wajahnya di tanah. Maka Rasulullah SAW pun datang, Rasulullah SAW pun sholat. Ini yang ditunggu-tunggu sama Abu Jahal. Kemudian tatkala Nabi sedang sujud, Abu Jahal datang ingin menginjak leher Nabi. Fama faji'ahu minhu illa wa huwa yanqusu ala akhibaihi wa yattaqi bi yadayhi. Abu Jahal tadi sudah jalan hingga ingin menginjak kepala Nabi, tahu-tahu dia mundur sambil begini-begini. Jalan mundur sambil begini. Maka ya orang-orang teman-temannya bertanya, "Malah ada apa kok Abu Jahal?" Kata Abu Jahal, "Inna baini wa bainahu la khandaqan min nar wa hawlan ajniha." Antara aku dengan dia ada parit berisi menyalakan api dan ada sayap-sayap di hadapanku.
Makanya dia bidui waktu dia mundur. Maka Nabi SAW berkata, laudana minni lakhtatafathul malaikatu udwan. Kalau dia nekat dekat kepadaku, maka malaikat akan potong dia sepotong demi sepotong. Dan turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Alaq, kalla innal insana la yatgha, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas, sombong, an ra'ahu istaghna, tatkala dia merasa dirinya sudah berkecukupan. Dia merasa duitnya sudah banyak dan dia merasa dia kepala kabilah sehingga dia akhirnya melampaui batas.